Hai semua, selamat datang kembali bersamaku Arsya di cerita horor. Lama banget aku gak memberikan kalian sebuah cerita-cerita menarik. Dan kali ini aku akan memberikan kalian atau menyuguhkan kalian sebuah cerita-cerita yang menarik kembali mulai saat ini. So, dukung aku terus. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk memberi dukungan agar aku bisa semangat buat upload. Dan please, I need your support guys. Tanpa tunggu panjang, aku akan langsung bercerita. Cerita aku kali ini terkait dengan observasi aku di kota yang baru beberapa minggu yang lalu aku sambangi. Kota Riau. Tepatnya di Pekanbaru. Ya. Aku kembali lagi ke kota ini. Aku tidak tahu awalnya semangat aku tuh ini semua gini. Oke, ini semua terjadi begitu saja. Ini semua itu terjadi mendadak tanpa ada rencana sedikit pun untuk kembali ke kota ini. Dan aku tidak tahu sebenarnya apa yang semesta mau aku untuk temukan di tempat ini, terutama di kota ini gitu. Dan akhirnya aku berpikir untuk aku akan kembali dan aku harus kembali ke tempat itu. Akhirnya aku memutuskan bulat untuk berangkat ke kota baru ke kota Pekanbaru bersama dengan keluarga. Dan di sana aku cukup menemukan hal-hal baru dari hasil observasi aku. Hal yang paling menarik adalah dua sosok kembar jin dari bangsa jin, perempuan. Dia bertanduk di jidat. Dan yang bedanya hanya jadi sosok perempuan ini itu bermata merah dan kuning. Jadi yang satu bermata merah, satunya bermata kuning. Perempuannya bertanduk dan rambutnya panjang, gimbal. Tampangnya hampir seperti, aku nggak bilang dia seperti monyet, tapi bulunya dia di mana-mana dan kukunya dia panjang. Kakinya dia itu juga agak sedikit mengerikan dengan kuku yang panjang juga dan berbulu. Tapi dia mengenakan baju dari kulit pohon. Nah, dari dua sosok ini tuh yang menarik banget buat aku ceritakan adalah mereka pada saat itu gini. Pada saat cerita aku awal bertemu dengan dua sosok ini, aku sedang ada baru datang di Pekanbaru. Jelang di satu hari berikutnya, kami berjalan ke salah satu kota yang aku mungkin gak bisa sebutkan ya kotanya. Kami jalan ke satu kota untuk bertemu keluarga di sana. Karena udah lama banget gak pernah ketemu dengan keluarga dari kota tersebut. Dan kami pun berangkat ke sana untuk silaturahmi gitu. Ketika kami sampai di tempat itu, kami berangkat dengan rame-rame. Jadi kami berangkat tuh 2 mobil beserta keluarga besar, berangkat semua ke sana. Sampainya aku di kota itu dan sampainya aku di rumah dari keluarga itu, aku udah melihat dua sosok ini hadir. Tidak, aku melihat satu sosok aja. Jadi dia itu
perempuan, tapi dia mengenakan baju dari kulit pohon. Saya nggak tahu tuh modelnya dia seperti apa dia gini, tapi entah itu dari daun apa kulit pohon nggak tahu. Ini kayak ada akar-akarnya gitu di bajunya dia, dan jadi aku berpikir bahwa oke, ini baju dari kulit pohon sepertinya gitu. Dan pada saat aku datang, sosok ini tuh ada di atas di atas atap rumah, dan dia tuh melihat aku, menatap aku dengan sangat tajam. Aku coba untuk menyapa, tapi dia dia nggak ngebalas sapaan aku. Oke, aku nggak terlalu menghiraukan dia. Kemudian aku masuk ke dalam rumah. Setelah aku ada di dalam rumah, jadi ada ruang keluarga yang jadi satu dengan dapur. Jadi ruang keluarga itu jadi satu dengan dapur gitu guys. Ketika aku masuk, aku menemukan sosok baru. Jadi kalau kalian bayangin, pintu depan itu ada ruang keluarga dan udah jadi satu dengan dapur. Kemudian di ruang tamu maksudnya. Jadi ketika kamu masuk di rumah itu, kamu udah langsung berhadapan dengan ruang tamu, tapi yang udah jadi satu sama dapur. Untuk masuk ke ruang keluarga itu ada pintu lagi. Jadi kita belok kiri, kemudian ada pintu. Nah, di samping pintu itu ada tangga yang menuju ke lantai 2. Dan lantai 2 itu aku bisa bilang itu jarang didatengin. Kenapa? Karena masih baru dikerjakan juga, masih baru dalam proses untuk pengerjaan gitu, yang kayak pembangunan itu belum selesai gitu. Di tangganya pun tuh masih baru semensasi guys, belum tehel, belum ada chatnya, belum ada kayak safety tangganya gitu, belum ada juga. Jadi kayak itu tuh kayak bangunan baru yang baru mau diselesaikan gitu. Aku melihat sosok kedua dengan baju yang sama, wujud yang sama, tetapi matanya dia berbeda. Nah, matanya yang kedua ini dia berwarna kuning. Kalau yang aku lihat pertama di luar tadi, itu dia berwarna merah. Terus aku berpikir, apa sebenarnya kalian ini? Kenapa kalian kok berubah, kok berbeda? Tapi rupanya sama. Twins gitu. Dia twins. Jadi ternyata dia itu kembar. Dia kembar dari jenis kalangan yang jenis jinnya kembar. Dan aku baru tahu itu gitu. Itu lama banget, butuh 1 hari berikutnya beberapa jam berikutnya baru aku tahu, oh ternyata dia kembar gitu. Nah, uniknya dari cerita aku ini adalah pada saat itu aku baru sampai dan aku tuh kayak oke, aku ngeliat yang kedua dan aku udah mutusin kayak oke, aku nggak usah nyapa karena pasti nggak akan diheranin. Oke, aku nggak nyapa, aku biarin aja. Kemudian aku langsung kayak ngumpul bareng dengan keluarga dan istirahat di ruang keluarga. Aku istirahat di situ, kami dikasih bantal, dikasih kasur buat tidur, buat istirahat. Dan kebetulan juga aku ngerasa kayak pada saat itu tuh gak tahu kenapa kayak badan aku tuh lelah banget. Padahal perjalanannya itu cuma sekedar memakan waktu 3 jam atau 2 jam, 3 jaman lah gitu. Dan aku kayak kok kayak lelah banget ya badannya gitu kan. Oke, aku mutusin buat tidur siang. Pada saat aku tidur siang, aku bermimpi dengan 2 sosok ini. Aku didatangi dengan 2 sosok ini di lantai 2. Aku merasa aku ada di lantai 2 rumah itu, dan 2 sosok ini tuh ada di depan aku dan dia berbicara. Dia mengatakan, kami diperintah oleh kompetitor dari seseorang yang tidak suka dengan keluarga yang kami tempati rumahnya saat ini, untuk membuat semua usaha yang dia buat itu gagal, untuk membuat semua apa yang dia kerjakan itu gagal, untuk membuat semua apa yang dia ingin kerjakan itu akan justru malah uring-uringan, males-malesan, gak semangat kayak gitu. Padahal sebelumnya si beliau ini dari keluarga yang kami sambangi ini, mereka itu adalah
maksudnya kepala keluarganya ini kita sebut aja deh Om A gitu ya. Jadi si Abang A ini orang yang terpandang sebelumnya, dan bisa dibilang banyak banget apapun yang dia mau kerjakan itu kayak semua orang tuh akan setuju gitu. Tapi belakangan ini tuh kok malah dia mau usaha ini malah di awal aja, tapi di akhirnya malah gimana gagal kayak gitu. Begitu terus dan begitu terus. Ternyata usut demi usut mereka lah yang membuat hal ini terjadi. Setelah mereka bercerita, terus aku bertanya, oke, baik, kenapa kalian mau menceritakan apa yang menjadi tugas dan prioritas kalian yang seharusnya kalian itu menjaga informasi itu untuk orang lain, agar tidak orang lain tuh maksudnya nggak tahu bahwa kamu tuh diperintah. Kenapa kamu harus cerita itu ke aku? Dan mereka berdua bilang, kami tahu bahwa kamu bisa berbicara dengan kami, kamu bisa berinteraksi dengan kami, dan kamu bisa mengerti apa yang kami pikirkan, apa yang kami inginkan, apa yang kami mau. Dan mereka bercerita, kami ingin menyudahi semua ini. Kami ingin kembali ke kehidupan kami yang lalu dengan bebas dan hidup di luar sana dengan bagaimana kami selayaknya. Karena mereka berpikir mereka tidak selayaknya ada di tempat itu dan melakukan itu serta mengerjakan itu karena mereka merasa terkurung seperti itu. Dan aku mengatakan, kalau memang iya, kamu udah terkurung di sini udah berapa tahun? Aku bilang mungkin sekitar ada 20 tahunan lebih. Kenapa baru sekarang kamu merasa lelah, baru sekarang kamu merasa letih atau bosan atau gimana? Ya dia mengatakan bahwa ternyata ya jin tuh punya bosan juga gitu. Dan bukan cuman itu, dia udah merasa yang udah nggak nyaman di tempat itu. Lebih tepatnya di situ, bukan karena bosannya, tapi karena dia merasa tidak nyaman di tempat itu. Dan aku mengatakan, oke, kalau memang kalian merasa tidak nyaman di tempat ini, kalian bisa pergi. Dan mereka berkata, enggak segampang itu kami untuk pergi, karena ada beberapa hal yang harus kami selesaikan dulu. Lantas aku bilang, udah, kalau gitu apa yang menghalangi kalian sekarang? Ada sebuah ikatan di tanah yang ditanam di dekat rumah tersebut, dan itu yang menahan mereka untuk pergi. Mereka bilang seperti itu. Dan mereka minta untuk aku menemukan tempat itu, ikatan tersebut, dan kemudian membebaskan mereka agar mereka bisa hidup di alam yang selayaknya gitu. Dan baik, aku bilang, di mana tempatnya, kasih tahu aku, maka aku akan datang, kita akan temukan barang itu dan kalian akan bebas. Dan mereka pun menunjukkan tempat itu di dalam alam mimpi aku tadi. Mereka menunjukkan tempatnya dan oke, di bawah sini, tepat di sini. Kamu cukup gali sekitar 1 meter, berapa sentimeter gitu kalau misalnya mereka. Mungkin ya sekitar 1 sentimeter atau 1 meteran kayaknya. Aku gak ada menggali barang itu dan ternyata baru dapat. Dia menunjukkan tempat itu. Tepatnya ada di bawah tiang ketiga dari rumah. Jadi kalau dari depan tuh ada tiang-tiang begitu. Dan dihitung dari dari depan 1, 2, 3, di tiang ketiga disitulah tempatnya. Oke, dan aku memutuskan, oke, aku akan bantu kalian setelah ini. Kemudian aku terbangun dari tidur dan aku coba untuk berbicara kepada si abangku, maksudnya yang dari keluargaku ya. Dari abangku aku coba bilang Abang B. Oke. Sebut saja dia Abang B. Dan aku bilang ke Abang B buat, Bang, tadi
Tadi barusan aku bermimpi begini. Kemudian siapa yang bilang, oh ya udah, gimana? Coba deh, nanti aku coba ambil tempatnya di mana. Pada saat aku turun tanpa sepengetahuan mereka, aku turun, jadi nggak ada yang tahu, cuman aku aja yang tahu tempat itu di mana, dan cuman aku aja yang tahu udah keambil apa belum. Aku nggak bilang ke mereka semua, ke keluarga semua, kalau ada barang yang aku dapat di daerah rumah tersebut, karena aku nggak mau mereka semua heboh, aku nggak mau mereka semua gimana. Jadi aku ambil barang itu sendiri, dan aku dapat. Dia berbentuk bungkusan hitam. Di dalam situ ada beberapa pernak-pernik yang bisa, nggak seharusnya aku ceritain. Intinya aku dapat ikatan tersebut, dan aku buang. Aku buang, dan aku keluarkan dari tempat itu. Awalnya aku buang, tapi mereka bilang itu tidak bisa membantu untuk dibuang begitu aja. Tolong dibakar. Oke, aku bakar, dan dua sosok itu pun mengatakan thanks, katanya. Mereka bilang terima kasih karena udah mau membantu aku dengan saudaraku. Dan aku bilang, aku harap ini terakhir buat kalian ada di manusia yang salah menggunakan kalian, yang salah untuk menjadi teman kalian. Jadi kalau bisa dilihatlah, atau tolong kalau bisa jangan ada di ruang lingkup kehidupan manusia, agar kalian itu tidak disalahgunakan. Nah guys, jadi aku mau menceritakan satu hal lagi. Apa sih edukasi yang bisa kita dapat dari ini? Kembali lagi, mungkin aku sama dengan seperti Risa, seperti Sarah, dan juga Citra Prima, yang sebenarnya yang menurut kalian itu tidak nyata, yaitu nyata untuk kami yang memang sebagai jembatan antara dua dimensi tersebut. Dan yang menurut kalian ini terlalu berlebihan, atau kamu terlalu menceritakan hal yang tidak nyata, ya itu tidak nyata untuk kalian, tapi kembali lagi itu nyata untuk kami.